Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Amma ba'du. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berjumpa kembali dalam acara ngabuburit, yaitu acara sambil menunggu datangnya berbuka puasa. Daripada kita ngabuburit di jalan-jalan atau di tempat-tempat yang banyak maksiat, lebih baik kita sama-sama mendengarkan daripada penyampaian ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surat Ar-Rahman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurum maqsuratun fil khiyam. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Lam yatmissunna insun qablahum wala jan. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Hurun maqsuratun fil khiyam. Hurun, di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala ada bidadari-bidadari. Maqsuratun, yang cantik jelita, lagi putih berseri, lagi putih bersih, indah berseri-seri. Itulah bidadari-bidadari yang Allah ciptakan untuk hambanya yang berpuasa di dalam bulan Ramadan dan beribadah dengan ibadah-ibadah yang lain. Fil khiyami, di mana bidadari-bidadari itu dipingit di dalam kamar-kamar yang ada di dalam surga. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa bersyukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Dari mulai dunia, begitu banyak Allah memberikan nikmat kepada kita, sampai nanti di alam akhirat, di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, Allah akan lebih banyak lagi memberikan rezeki kepada kita. Termasuk rezeki yang Allah berikan adalah rezeki bidadari yang Allah ciptakan untuk kita. Dan bidadari yang paling cantik, bidadari yang paling menjadi ratu bidadarinya adalah istri kita yang tercinta, istri yang senantiasa taat kepada Allah dan Rasulnya, taat kepada suaminya juga, dan juga berbakti kepada kedua orang tuanya. Itu nanti yang akan menjadi ratu bidadari di dalam surga, dan diiringi, ditemani, dibantu oleh dayang-dayang bidadari-bidadari yang begitu indah, molek, cantik jelita. Yang bidadari itu lam yatmissunna insung qablahum wala jan. Dan bidadari-bidadari itu belum pernah disentuh oleh siapapun sebelumnya, dari bangsa-bangsa manusia dan bangsa-bangsa jin. Belum pernah disentuh sebelumnya. Masih murni, masih ting-ting, masih perawan semuanya. Dan walaupun kita senantiasa seringkali dipakai bidadari itu, namun bidadari itu rasanya terus perawan lagi, perawan lagi, perawan lagi. Maka fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Begitu banyak
nanti di dalam surga lebih banyak kenikmatan-kenikmatan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita di dalam surganya nanti. Begitu banyak lagi, 99 kali lipat daripada nikmat di dunia. Maka diingatkan lagi oleh Allah, fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban, nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Sampai berulang-ulang Allah dalam surat Ar-Rahman mengingatkan 31 kali ayat, fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban. Maksudnya supaya kita jangan sekali-kali melupakan daripada nikmat Allah, apalagi mensyukurinya dan mendustakannya. Namun kita senantiasa terus diingatkan oleh Allah agar kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun, dimanapun, bersama siapapun, mesti terus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan sebuah hadis dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana awwalu yaumin min Ramadhan," apabila datang hari pertama di dalam bulan Ramadan. Ini puasa di dalam bulan pertama juga. Maka kata Nabi, "Habbat rihun min tahtil arsy," akan bertiup angin dari bawahnya arasnya Allah Subhanahu wa taala, akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, yang angin itu begitu sejuknya. Kemudian fayuqalu lahu al-musirah, angin itu dinamakan angin musirah. Maka begitu angin itu masuk ke dalam surga, tertiuplah daun-daunan pohon yang ada di dalam surga itu. Maka fataharraku awraqu asjaril jannati, maka tertiuplah daun-daun pohon yang ada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Fayusma'u min dzalika sada, maka terdengarlah dari gesekan-gesekan daun-daun surga itu karena tertiup oleh angin, yaitu suara yang begitu indah, suara yang begitu sayup-sayup dengan merdunya. Lam yusma'is sami'una ahsana minhu, yang suara itu belum pernah terdengar oleh telinga siapapun. Suara itu yang begitu indah, begitu merdu, begitu sayup-sayup dalam keindahan suara yang didengarkan dari yang berasal daripada gesekan-gesekan daun-daun surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka bidadari-bidadari itu mendengarnya yang ada di dalam kamar surganya. Maka bidadari membuka daripada jendelanya, kemudian melihat fatang zuru dzalika, maka fatang zuru hurul ainu min dzalika, maka para bidadari-bidadari itu melihat daripada kejadian itu dari balik jendelanya, sehingga begitu indahnya, begitu merdunya suara itu terdengar oleh bidadari. Wa yaqulna, dan bidadari itu berkata seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ja'al lana, ya Allah jadikan untukku ya Allah, fi hadza syahri, di dalam bulan Ramadan ini ya Allah, min ibadika azwajan, dari hamba-hambamu sebagai suami kami ya Allah. Bidadari itu berdoa kepada Allah, ya Allah jadikanlah bulan Ramadan itu adalah bulan yang mana hamba-hambamu, yaitu yang berpuasa di dalam bulan Ramadan, hendaknya kami dinikahkan dengan mereka. Maka fama min abdin, tidaklah seorang hamba soma Ramadana, yang berpuasa di dalam bulan Ramadan sebulan penuh, illa zawajahullahu ta'ala,
maka kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menikahkan zaujatan min huril aini, yaitu dinikahkan dengan bidadari-bidadari yang ada di dalam surga tadi, fil khaymati, di dalam kamar yang sedang dipingit. Kama qala Allah taala, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, hurum maqsuratun fil khiyam, maka bidadari-bidadari yang cantik jelita, putih bersih, indah berseri-seri itu, yaitu dinikahkan oleh hamba Allah yang selalu berpuasa di dalam bulan Ramadan dan melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya dengan bidadari yang cantik jelita yang terpingit di dalam kamar surganya Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita patut bersyukur kepada Allah dan patut berbahagia karena dengan menjalankan puasa yang begitu indah. Sebenarnya puasa dengan tidak puasa itu sama saja, cuma beda daripada cara makan kita. Kalau tidak puasa makannya di siang hari, kalau berpuasa makannya di malam hari. Sama saja, cuma beda waktu saja. Biasanya di siang hari, tetapi ketika puasa di malam hari. Bahkan ketika malam hari itu makanan lebih banyak selain daripada bulan puasa. Di bulan puasa di masjid ada makanan, di rumah banyak makanan. Di mana-mana ketika kita bertamu kepada seseorang ada makanan ketika bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh berkah. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu hikayat menceritakan bahwa ketika terlihat bulan sabit, yaitu terlihat hilal, pertanda bahwa itu adalah tanggal 1 bulan Ramadan, maka arasnya Allah, kemudian langit-langit beserta isinya, kursinya Allah Subhanahu wa taala, dan para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala, semuanya beristighfar memohonkan ampun dan juga bertasbih, yakni membersihkan nama Allah dan juga membersihkan nama daripada umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu memohonkan ampunan kepada Allah dan bertasbih kepada umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena bulan itu adalah bulan yang penuh kemuliaan dan umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pun juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga burung-burung yang ada di udara, ikan-ikan yang ada di dalam air, binatang-binatang yang melata di atas muka bumi, dan juga makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala yang bernyawa, semuanya akan memohonkan ampun kepada Allah dan bertasbih kepada Allah untuk umatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu mulianya orang yang berpuasa sehingga seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa taala memohonkan ampun kepada umatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mensucikan nama Allah dan juga Allah membersihkan daripada dosa-dosa kita semuanya. Demikian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan puasa kita dari pagi hingga sore senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah-ibadah kita yang sunnah dijadikan pahalanya pahala fardu, yang fardu pun juga senantiasa dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari 10, 70, 700, 7 juta, dan juga tidak ada batas kecuali Allah Subhanahu wa taala saja yang tahu dan melipat gandakan daripada amal-amal ibadah kita. Sebelum ditutup, kita sama-sama bersyair lagi, yaitu satu syair yang kita sama-sama lantunkan. Qamarun
qamarun qamarun sidna nabi qamarun wajamil 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 sidna nabi wajamil sidna nabi sidna nabi sidna nabi sidna nabi sidna nabi sidna nabi Sidi Muhammad Amin Qutbi Habibin Nabi. Demikian, mari sama-sama kita tutup dengan membaca kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.